Kisah ini dimulai di dunia yang asing, di mana sang tokoh utama sedang menunggu kematiannya. Seorang goblin berteriak, menuduh bahwa manusia ini telah menodai tanah suci mereka dan harus menerima hukuman ilahi. Melihat kejadian itu, sang MC hanya bisa bertanya-tanya dalam hati. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Siapa orang-orang ini? Dan di mana sebenarnya aku berada? Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Kemudian, cerita beralih ke beberapa waktu sebelumnya. Seorang pria mendekati sang MC dan berkata, "Apa kamu belum selesai? Cepat habiskan makananmu, kita tidak punya banyak waktu. Hari ini ada 2 tim lain bersama kita. Jika kau tertinggal, jangan menyesal nanti." Mendengar hal itu, sang MC bertanya-tanya, kenapa begitu banyak orang datang hanya untuk menjelajahi gua peringkat ketiga? Namun, sebelum pria itu bisa menjawab, seorang lainnya datang dan berkata, "Waktunya sudah tiba, ayo cepat masuk." Tak lama kemudian, mereka tiba di depan gua peringkat ketiga. Salah satu dari mereka berkata, "Kalau gua peringkat ketiga saja sebesar ini, seperti apa gua dengan peringkat A?" Di saat yang bersamaan, 2 orang keluar dari dalam gua sambil berbincang. "Kita sangat beruntung bisa menyelesaikan ini dengan mudah." Melihat mereka, beberapa orang di kelompok MC berkomentar, "Hidup para pahlawan memang menyenangkan. Jika aku bisa menjadi salah satu dari mereka, hidupku pasti akan berubah." Namun, pria lainnya menimpali, "Berhentilah bermimpi, itu tidak akan pernah terjadi." Sementara itu, sang MC hanya diam, mengamati para pahlawan tersebut dari kejauhan. Setelah para pahlawan pergi, kelompok itu akhirnya masuk ke dalam gua. Salah satu dari mereka memberitahu yang lain, "Kita harus bergerak cepat. Gua ini akan tertutup dalam waktu sekitar 4 jam. Jadi ambil sebanyak mungkin yang kita bisa." Mereka pun segera mulai mengumpulkan barang-barang berharga dan material yang tersedia. Beberapa waktu kemudian, MC menemukan sebuah pecahan kristal yang tampak bernilai tinggi. Saat ia menunjukkannya kepada seseorang, orang itu berkata, "Ini sepertinya cukup berharga." Namun, MC merasa bahwa ada sesuatu yang lebih baik di bagian terdalam gua, lalu berkata, "Aku akan pergi lebih dalam untuk mencari sesuatu yang lebih bernilai." Dalam perjalanannya ke kedalaman gua, MC berpikir bahwa barang berharga biasanya tersembunyi di tempat yang lebih dalam. Ia mencari cukup lama, tetapi tidak menemukan apapun. Rasa frustasi mulai muncul dalam dirinya, hingga seseorang datang dan bertanya, "Apakah kau menemukan sesuatu? Waktunya sudah hampir habis, ayo kita keluar." MC menjawab, "Baiklah, aku datang. Tunggu sebentar." Dalam hati, ia merasa khawatir karena pecahan kristal yang ia temukan tadi bahkan tidak cukup untuk membayar biaya medisnya selama sehari. Ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat dan menemukan sesuatu yang lebih berharga. Saat itu, pandangan Yoshi tertuju pada sebuah sumur di dekatnya. Sambil menatapnya, ia bergumam, "Apa yang dilakukan sumur ini di dalam gua? Sepertinya sudah mengering. Mungkinkah ada sesuatu yang berharga di dalamnya?" Dengan rasa penasaran yang semakin besar, ia mengamati bagian dalam sumur tersebut dengan lebih saksama. Tiba-tiba, matanya menangkap sebuah tangan kerangka dengan jari-jarinya yang masih mengenakan sebuah cincin. Melihatnya, Yoshi berseru dengan kagum, "Luar biasa! Nah, ini baru sesuatu. Aku bisa melunasi biaya medis 1 minggu dengan ini. Sungguh berkah dari Tuhan. Untung saja para pahlawan tidak melihat ke dalam sumur ini. Mungkin ini adalah barang antik yang sangat langka." Ia merasa sangat beruntung dan berpikir bahwa meskipun barang antik seperti ini hanya sedikit meningkatkan status sosialnya, nilai harganya pasti sangat tinggi. Dengan penuh semangat, ia memutuskan untuk segera mengenakan cincin itu sebelum melaporkan temuannya kepada pemimpin untuk mengetahui levelnya. Saat mengenakan cincin tersebut, Yoshi berterima kasih kepada para leluhurnya atas keberuntungannya. Namun, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Cincin itu mulai bersinar terang, dan di hadapannya muncul sebuah jendela sistem yang memberikan pesan. "Cincin Boundless telah mengakui Anda sebagai tuannya. Mulai sekarang, benda ini tidak dapat dilepaskan atau diberikan kepada orang lain. Jalan tanpa batas akan segera terbuka untuk Anda." Melihat pesan itu, Yoshi kebingungan dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Saat ia memperhatikan jarinya, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada tubuhnya. Dalam sekejap mata, ia menghilang dari tempatnya, berteriak meminta pertolongan seperti seekor singa yang mengaum. Teriakannya terdengar oleh beberapa orang di sekitar, membuat mereka bertanya-tanya, apakah itu suara Yoshi? Kemana dia pergi? Salah satu dari mereka menebak bahwa Yoshi mungkin sedang menjelajahi tempat yang lebih dalam lagi. Sementara itu, Yoshi sendiri merasa seperti ditarik oleh kekuatan misterius. Setelah beberapa saat, matanya terbuka, dan ia mendapati dirinya berada di dunia yang sepenuhnya berbeda.
Ia telah ditangkap oleh makhluk-makhluk yang menyerupai goblin. Di hadapan mereka, seorang goblin yang tampaknya adalah pemimpin mereka tengah berbicara kepada rakyatnya dengan lantang, "Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini, kita akan mengeksekusi 3 penjahat besar yang telah mencoba menjual informasi paling rahasia negara kita kepada manusia dan bangsa binatang." Salah satu dari 3 terpidana adalah seorang goblin tua yang dibawa ke sebuah platform besar. Tanpa banyak basa-basi, petir menggelegar dan menghantam tubuhnya, menghabisinya di tempat. Melihat kejadian mengerikan itu, rakyat goblin justru bersorak gembira. Kemudian, Algojo Goblin melanjutkan pengumumannya. Penjahat kedua berasal dari ras manusia yang hina. Seorang manusia telah menginjak tanah suci mereka dan menodainya, menjadi yang pertama dalam ribuan tahun yang berani melangkah di tempat tersebut. Bagi mereka, ini adalah deklarasi perang, sehingga ia dijatuhi hukuman ilahi. Yoshi ditangkap dan dibawa ke sebuah platform, di mana ia berteriak, memohon agar dilepaskan. "Tidak, tolong biarkan aku pergi. Aku hanya tersesat. Aku bukan bagian dari tempat ini. Kakakku sedang menungguku di rumah. Aku mohon." Namun, seorang goblin besar yang mendengar rengekannya segera melayangkan pukulan keras ke wajahnya, membungkam mulutnya yang terus berbicara. Yoshi jatuh ke tanah, pikirannya dipenuhi ketakutan. "Tidak, aku tidak bisa mati seperti ini. Impianku adalah menjadi pahlawan." Di sisi lain, para penduduk berseru dengan marah. "Beraninya kau, manusia biasa, menantang ras agung kami, Parabat? Bersiaplah untuk kematianmu. Hukuman ilahi akan membakarmu hingga menjadi abu. Cepat, jatuhkan hukuman ini pada pendosa ini." Yoshi yang mendengar itu menggelengkan kepalanya. "Tidak. Aku tidak bisa mati di tempat seperti ini." Namun, sudah terlambat. Petir suci mulai turun menimpanya. Para penonton terkejut, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin? Apakah dia benar-benar selamat dari hukuman ilahi? Sementara itu, seorang gadis lain yang juga akan menerima hukuman berdiri di antara mereka, terkejut melihat apa yang terjadi. Seorang pria yang tampaknya adalah komentator peristiwa tersebut berbisik dengan kagum. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seseorang selamat dari hukuman ilahi. Sementara itu, sang pemimpin hanya menyaksikan kejadian tersebut dengan tatapan tajam. Yoshi yang masih hidup berteriak marah. "Aku tidak akan mati seperti ini." Namun, sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, petir suci kedua menghantamnya. Kali ini, ia tidak bisa menghindar. Komentator kembali berbicara. "Siapa bilang hukuman ilahi hanya bisa jatuh sekali? Bawa tahanan berikutnya." Gadis itu pun dibawa maju untuk menerima nasibnya. Sambil menatap Yoshi yang kini tak bergerak, ia menghela napas. Betapa perjuangan yang sia-sia. Namun, di saat-saat terakhir hidupnya, Yoshi menolak menerima kematian. Keinginannya yang kuat memicu sebuah keajaiban. Tiba-tiba, sebuah jendela misterius muncul di hadapannya, memberitahukan bahwa Boundless Ring Defense Selection System telah terbuka. Luka-lukanya mulai sembuh, tubuhnya berubah menjadi fisik yang sempurna. Sang raja, yang sejak awal hanya menyaksikan dalam diam, tetap memperhatikan setiap perubahan yang terjadi. Melihat keadaan Yoshi, komentator kembali terkejut. Apa yang terjadi dengan orang ini? Kenapa dia masih hidup? Saat perubahan fisiknya selesai, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Divine Eye, Divine Conspicuous Inventory, dan Absolute Duplication Skill dimasukkan ke dalam dirinya. Yoshi merasakan ada sesuatu yang memanggilnya, membawanya semakin dekat ke sebuah tempat yang sangat berbahaya, Divine King's Hammer. Tidak ada seorang pun yang pernah mendekatinya selain sang raja sendiri. Ketika orang-orang menyadari hal ini, mereka mulai gemetar ketakutan. Raja yang selama ini diam akhirnya berbicara. "Menarik. Anak ini ingin mengangkat paluku." Saat suara panggilan itu menggema, kekuatan fisik akhirnya mencapai persentase akhir konstruksi, yang pada akhirnya memberinya gelar Chosen One. Saat ia mengangkat palu tersebut, petir mulai menyambar di segala arah, membuat seluruh rakyat terperangah dan tenggelam dalam keterkejutan. Dengan penuh keyakinan, Yoshi berteriak, "Jika palu ini benar-benar memanggilku, maka aku akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya." Begitu ia mengucapkan kata-kata itu, palu yang semula besar tiba-tiba mengecil. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi muncul, memberitahunya bahwa karena ia telah memperoleh Divine Hammer, levelnya meningkat hingga level 3. Namun, kekuatan palu tersebut masih dalam keadaan terkunci. Melihat pemandangan luar biasa di hadapannya, seorang gadis pun terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang manusia bisa mengangkat Divine Hammer? Sementara itu, Algojo yang bertugas berpikir keras, tidak bisa membiarkan seseorang mengambil palu suci mereka. Sebab,
Legenda menyebutkan bahwa siapapun yang dapat mengangkat palu ini akan menjadi raja binatang yang baru. Baginya, ini pasti sebuah kesalahan yang tidak dapat diterima. Di sisi lain, Yoshi menatap jendela notifikasi yang ada di hadapannya dan merenung, merasa dirinya tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Selain itu, levelnya juga telah meningkat ke level 3. Ia mulai berpikir, apakah ini semacam sistem seleksi ilahi? Tepat pada saat itu, Algojo yang sama langsung menyerangnya dan berkata, "Beraninya kau menyentuh palu suci kami dengan tangan kotormu." Melihat hal ini, orang-orang di sekitar mulai berseru dengan panik. Astaga! Itu adalah Jenderal Agung Ryo. Dia pasti tidak akan membiarkan manusia itu menyentuh palu kita. Tolong, lindungi harga diri para beasman. Mendengar seruan rakyatnya, sang jenderal angkat bicara dengan suara tegas, "Aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan, tetapi jangan pernah berpikir bahwa kau bisa pergi begitu saja setelah menghindari hukuman ilahi dan mengambil palu kami. Serahkan kembali dan terimalah hukumanmu." Saat Yoshi menatap jenderal itu, matanya yang memiliki kekuatan ilahi tiba-tiba aktif, memberinya kemampuan untuk mengakses informasi siapapun tanpa batas waktu. Seketika, semua data tentang jenderal itu muncul di hadapannya. Nama Yoga, gelar, jenderal, level, tinggi, pekerjaan, beasman, kasta pejuang besar, senjata kelas A. Yoshi terkejut melihat betapa luar biasanya sistem ini. Jenderal Yoga tidak menunggu jawaban dari Yoshi dan kembali berseru, "Dasar manusia rendahan. Apa kau berani menantangku? Sepertinya kau sudah benar-benar kelewatan. Jika begitu, aku akan memastikan kau mati secepat mungkin." Mendengar itu, Yoshi buru-buru menjawab, "Tidak, tunggu. Ini semua hanya kesalahpahaman. Aku tidak ingin bertarung." Namun dalam hatinya, ia berpikir bagaimana mungkin ia bisa menang melawan lawan dengan level setinggi itu. Sayangnya, Jenderal Yoga tidak menggubris perkataannya dan langsung menyerang dengan kekuatan dahsyat. "Tutup mulut kotormu dan terimalah seranganku," teriaknya. Di sisi lain, gadis yang melihat kejadian itu berpikir, betapa bodohnya manusia ini. Yoga adalah salah satu dari 5 jenderal besar di bawah Raja Beast yang baru, dan kekuatannya sangat luar biasa. Dengan hanya satu serangan, manusia lemah seperti Yoshi bisa terbelah menjadi 2. Saat ia baru saja menyelesaikan pemikirannya, terjadi ledakan besar di tengah arena. Yoshi, meskipun berhasil menangkis serangan itu, terlihat dalam kondisi yang sangat lemah dan kelelahan. Meskipun merasa terganggu, Yoshi berpikir bahwa meskipun palu ini sangat kuat, tangannya hampir mati rasa. Sementara itu, sang jenderal terkejut karena serangannya yang begitu dahsyat berhasil dihentikan hanya dengan satu palu, dan tubuh lawannya mampu menahan dampaknya. Setelah berpikir sejenak, jenderal berkata, "Kamu beruntung karena palu itu menyelamatkan nyawamu, tetapi lain kali itu tidak akan terjadi." Namun, Yoshi mencoba menjelaskan, "Tunggu sebentar, dengarkan aku. Ini hanya kesalahpahaman. Aku bukan dari dunia ini, tolong dengarkan aku sekali saja." Tapi jenderal, tanpa peduli, langsung menyerang lagi dan berkata, "Tidak ada yang perlu didengar. Jika ingin tetap hidup, lawanlah." Dalam benaknya, ia berniat menjatuhkan Yoshi dengan begitu keras hingga tubuhnya akan terlempar ke segala arah. Sementara itu, Osho menatap ke arah jendela tempat keterampilan keduanya telah diaktifkan. Absolute Replication, yang memiliki waktu cooldown 0 detik, memungkinkan dia menggunakannya kapan saja. Dengan keterampilan ini, ia berhasil menghindari serangan dan harus segera menyentuh dada jenderal untuk mengaktifkannya secara efektif. Dengan presisi yang luar biasa, ia menyentuh titik-titik tertentu di dada jenderal, menyebabkan perubahan drastis pada kondisinya. Di sisi lain, saat Yoshi jatuh dari ketinggian, berbagai jendela informasi muncul di hadapannya. Namun, dia hanya bisa menggunakan satu keterampilan dalam satu waktu, sehingga dia kebingungan tentang apa yang harus dilakukan. Sementara itu, setelah pulih dari serangan dahsyat Yoshi F, jenderal meluncurkan serangannya yang disebut Heaven Shaker, seraya berkata, "Coba hindari ini." Namun, Yoshi tidak khawatir karena sistemnya telah berhasil mereplikasi teknik sang jenderal, dan kini ia bisa menggunakannya dengan palunya sendiri. Ia pertama-tama menghindari serangan jenderal, lalu membalasnya dengan teknik yang sama, sambil berkata, "Sudah kubilang, aku tidak bisa mati di sini." Melihat hal itu, sang jenderal terkejut, bagaimana mungkin dia menggunakan teknikku sendiri melawanku? Tetapi sebelum ia bisa berbuat sesuatu, sebuah ledakan dahsyat terjadi, dan semua menjadi sunyi. Para penonton yang menyaksikan pertarungan itu terkejut dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Ketika asap menghilang, sang jenderal muncul dalam keadaan baik-baik saja dan berkata, "Kekuatan ini tidak ada gunanya melawan seseorang sepertiku. Kamu bahkan tidak bisa melukaiku sedikit pun." Mendengar itu, Yoshi melihat sistemnya,
yang kemudian memberitahu bahwa karena dia hanya berada di level 3 tanpa profesi tertentu, dia tidak dapat sepenuhnya menggunakan senjatanya. Itulah sebabnya serangannya tidak berdampak pada sang jenderal. Jika ia ingin melukainya, ia harus meningkatkan kemampuannya terlebih dahulu. Di antara mereka, kini tercipta kesunyian yang besar. Pertarungan semakin sengit karena tidak ada yang mampu melukai Yoshi, baik jenderal maupun Beast King. Namun, beberapa saat kemudian, jenderal mengambil kembali senjatanya dan dengan marah berkata, "Kau manusia rendahan. Beraninya kau menghina aku." Namun, sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, terdengar sebuah suara yang lantang, "Cukup! Ini sudah keterlaluan." Sementara itu, orang-orang di sekitarnya mulai berbisik, "Itu Beast King. Apakah dia akan bertindak sendiri?" Saat Beast King tiba, terjadi ledakan dahsyat. Namun, begitu asap mulai menghilang, semua orang terkejut melihat Beast King berlutut. Melihat hal itu, semua yang hadir terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Beast King lalu menatap Yoshi dan berkata, "Sepertinya Divine Hammer benar-benar telah memilihmu. Ini pasti pertanda dari para dewa. Kau sangat beruntung. Dalam ribuan tahun, Divine Hammer hanya memilihmu. Bahkan tidak ada satupun Beastman yang mampu mengangkatnya. Namun, kau, seorang manusia, berhasil melakukannya." Seluruh rakyat pun terdiam, tak ada yang bisa berkata apapun. Beast King melanjutkan, "Jika manusia ini adalah calon raja masa depan kita, maka kita harus memberinya waktu untuk berkembang." Namun, rakyat masih kebingungan dan mulai berdiskusi satu sama lain, bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Saat itu, jenderal maju dan berkata, "Yang mulia, dia hanyalah seorang manusia." Namun, Raja Beast menanggapi dengan tegas. "Lalu, apa? Bukankah ramalan mengatakan bahwa pemimpin kita akan datang dari kaum Beastmen? Tapi meskipun begitu, kau tetap ingin menyingkirkan orang yang telah menjadi simbol harapan kita." Jenderal pun menghela napas dan menjawab, "Aku tahu apa yang tertulis dalam ramalan, tetapi tetap saja, dia bukan Beastman." Raja lalu menatap Yoshi dan bertanya, "Anak muda, siapa namamu?" Dengan percaya diri, Yoshi menjawab, "Namaku Yoshi Takyuza." Mendengar itu, Raja berkata, "Yoshi, jika kau bersedia menanggung masa depan kami di pundakmu, maka aku akan membebaskanmu. Namun, saat ini kau masih terlalu lemah. Karena itu, dalam 1 tahun, kau harus kembali ke sini dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Saat itu, kami akan menentukan apakah kau benar-benar layak menjadi pemimpin kami atau tidak." Ia kemudian menambahkan, "Namun, jika dalam 1 tahun kau tidak kembali, aku akan memburumu dengan tanda ini dan membunuhmu, dimanapun kau berada. Dengan begitu, rakyat kami pun akan merasa puas. Jadi, apa jawabanmu?" Yoshi mengangguk dan berkata dengan tegas, "Baik, aku menerima tantangan ini. Aku akan kembali dalam 1 tahun." Di tengah kerumunan, seorang gadis yang hampir dieksekusi berteriak, "Rebutlah kebebasanmu, jadilah kuat, dan jangan sia-siakan hadiah dari para dewa." Yoshi menatapnya dan berpikir, bukankah itu gadis yang seharusnya dieksekusi setelahku? Saat memeriksa informasi gadis itu, ia melihat namanya tidak diketahui, begitu juga dengan gelar dan levelnya. Namun, profesinya tercatat sebagai Beastman, pengguna belati, dan prajurit, meskipun tidak memiliki senjata. Dengan terkejut, Yoshi bergumam, levelnya, dia benar-benar wanita yang kuat. Lalu, kenapa dia dinyatakan sebagai kriminal? Pikiran itu terus berputar di kepalanya, namun ia hanya tersenyum. Kemudian, ia mengangkat tangannya ke arah rakyat dan berkata, "Terima kasih semuanya." Dalam hatinya, ia terus berpikir bahwa ini adalah sebuah keajaiban. Sekarang, ia tidak punya waktu untuk ragu lagi. Yang harus ia lakukan adalah menemukan cara untuk kembali ke dunia aslinya, dan bertahan hidup. Setelah berpikir cukup lama, Yoshi akhirnya berbicara, "Raja, saya menerima permintaan Anda." Namun, ia menambahkan satu syarat, yang segera ditanggapi oleh Raja. "Apa syaratnya?" Yoshi menjelaskan bahwa gadis itu harus ikut bersamanya karena ia mungkin bisa berguna di masa depan. Gadis tersebut, yang mendengar perkataan Yoshi, sangat terkejut. Sementara itu, Yoshi berpikir bahwa sekarang tidak ada lagi utang budi di antara mereka. Beberapa saat kemudian, mereka berdua akhirnya dibebaskan. Yoshi kemudian menunggu di suatu tempat, merenungkan bahwa semua kejadian ini bermula dari cincin tak terbatas. Meskipun kini ia tidak bisa mengeluarkannya, cincin itu telah memberinya kemampuan yang luar biasa. Namun, satu pertanyaan masih mengganjal dalam benaknya. Bagaimana ia bisa kembali ke dunia aslinya? Saat itulah tiba-tiba terdengar suara. Semua persiapan telah selesai,
Tuan. Saya telah memutuskan untuk melayani Anda. Yoshi, yang melihat makhluk buas yang sangat menarik di depannya, hampir tidak bisa menahan kegembiraannya. Seorang gadis dengan telinga yang menggemaskan memanggilku Tuan? Seperti apa kebahagiaan ini? Pikirnya. Namun, ia segera mengendalikan dirinya dan menjawab, tidak perlu seperti itu. Kata-katamu saja sudah sangat membantuku. Mulai sekarang, anggap saja kita adalah rekan. Mengenai panggilan, Tuan, dan melayaniku, lupakan saja. Gadis itu pun menjelaskan, Anda tidak mengerti betapa berharganya ini bagi saya, Tuan. Anda telah memberi saya kehidupan kedua. Tidak ada seorang pun yang pernah berdiri di sisi saya seperti Anda. Tinggal bersama Anda adalah keajaiban bagi saya. Saya ingin mendedikasikan segalanya untuk Anda. Mendengar hal itu, Yoshi akhirnya berkata, baiklah, jika itu yang kamu inginkan, maka tidak ada masalah. Tapi bisakah kamu sedikit menjauh dariku? Gadis itu dengan senang hati setuju dan mengingatkannya untuk berhati-hati. Mendengar suara lembut dan polos itu, Yoshi hanya bisa terdiam tanpa bisa mengatakan apapun. Beberapa waktu kemudian, mereka telah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Yoshi mengamati sekelilingnya dan berkata, dunia ini sungguh luar biasa. Namun, ia segera tersadar dan berpikir, apa yang sedang kupikirkan? Karina pasti sedang menungguku di rumah. Tiba-tiba, ia menerima notifikasi yang memberitahunya bahwa jalur tak terbatas telah siap digunakan kembali, tetapi dengan waktu cooldown tertentu. Melihat hal itu, Yoshi pun bertanya, apakah aku bisa kembali ke duniaku? Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya mengucapkan, buka jalur tak terbatas. Seketika, ia mulai tersedot kembali seperti ke dalam lubang hitam. Dalam sekejap, ia menghilang tanpa disadari oleh gadis itu. Saat kesadarannya kembali, ia mendapati dirinya berada di dalam sumur yang sama seperti sebelumnya. Melihat bahwa ia masih memiliki kemampuan dari dunia lain, ia merasa sangat senang. Namun, sesuatu terasa hilang, Divine Hammer tidak bersamanya. Sistem kemudian memberitahu bahwa jika ia ingin membawa sesuatu dari dunia lain, benda itu harus disimpan dalam inventaris kesadarannya. Menyadari hal itu, Yoshi mengeluh, oh tidak, aku seharusnya bisa membawanya. Namun, ia segera menenangkan dirinya dan berkata, tidak masalah, levelku masih tetap 3. Saat itu juga, sesuatu yang baru pun terjadi di hadapannya. Saat itu, seseorang datang dan berkata dengan tergesa-gesa, apa yang kau lakukan di sana? Kita harus keluar dari sini sebelum gua ini tertutup. Cepatlah, atau kau akan terjebak di dalam selamanya. Mendengar hal itu, Yoshi segera keluar dari gua sambil berpikir. Sepertinya, ketika aku berada di dunia itu, waktu di sini seolah-olah berhenti. Apakah ini berarti sekarang aku berada di dunia ini, maka waktu di dunia itu telah berhenti? Jika benar, lalu siapa sebenarnya pemilik asli dari Boundless Ring ini? Namun, ia tidak terlalu memikirkannya dan setelah keluar, ia berkata, baiklah, Old Man, beritahu aku, apakah tes kebangkitan berikutnya akan diadakan besok? Bersamaan dengan itu, kita kembali ke masa lalunya, di mana ia sedang berlari sambil membawa adiknya, mencoba melarikan diri dari monster besar yang mengejar mereka. Adiknya berkata dengan suara lemah, kakak, aku tidak bisa merasakan kakiku. Apakah ibu dan ayah akan baik-baik saja? Mendengar itu, Yoshi menoleh ke depan dan melihat sesuatu yang mengerikan terjadi. Ia berteriak, tidak, ini tidak mungkin. Ibu, ayah. Tangisannya pecah, dan ia berlari menuju tempat itu sambil berteriak memanggil orang tuanya. Namun, tiba-tiba seseorang menghentikannya. Yoshi, berhenti. Jangan maju lebih jauh, atau kau akan mati. Ternyata orang itu adalah pamannya. Pamannya berkata dengan tegas, tolong dengarkan aku. Jangan mendekati kegelapan itu. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan kegelapan. Untuk saat ini, fokuslah pada Karina. Kakinya terluka parah, kita harus segera membawanya ke rumah sakit. Kembali ke masa kini, seorang gadis berbicara dengan suara penuh rasa ingin tahu. Kakak, apakah kau benar-benar akan mengikuti tes kebangkitan besok? Kau baru saja pulang dari pekerjaanmu hari ini. Yoshi tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan kakimu? Masih sakit? Karina menjawab, ya, sama seperti sebelumnya. Tapi aku sudah terbiasa, jadi kau tidak perlu khawatir. Mendengar itu, Yoshi tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian membuka jendela informasi dan mengecek kondisi Karina. Dari situ, ia menyadari bahwa kondisi adiknya sangat parah. Tanpa bantuan, kemungkinan besar ia tidak akan bisa berjalan lagi. Melihat kenyataan itu, Yoshi berpikir dalam hati, dia pasti sangat sedih. Mungkin dia juga ingin pergi ke sekolah.
berkeliling bersama teman-temannya, dan berpetualang, tapi dia tidak bisa. Namun, dia adalah satu-satunya keluargaku. Sekecil apapun peluangnya, aku tidak bisa menyerah. Aku harus menemukan cara untuk menyembuhkannya. Jika aku bisa menjadi seorang pahlawan, mungkin aku akan mendapatkan kesempatan. Dengan tekad itu, ia berkata pada dirinya sendiri, "Baiklah, aku akan bersiap untuk menjadi pahlawan terkuat di dunia ini." Keesokan harinya, tes kebangkitan dimulai. Di antara para peserta, seorang pemuda menjalani ujian, dan hasilnya menunjukkan bahwa ia memiliki tingkat kekuatan kompak level 3. Karena itu, penguji memberikan kartu pahlawan kepadanya sambil berkata, "Selamat, mulai sekarang kau adalah seorang pahlawan. Kamu adalah pahlawan," dan ibunya sangat senang dengan hal ini. Dia mengatakan bahwa malam ini, dalam rangka merayakan hari yang membahagiakan ini, dia akan mengadakan pesta besar. Sementara itu, ada pembicaraan tentang sesuatu yang disebut Yoshi, yang juga disebut-sebut oleh para penguji. Ternyata, Yoshi kembali mengikuti ujian setelah gagal sebelumnya. Jika persiapan sudah selesai, dia dipanggil masuk untuk meletakkan tangannya di perangkat pengukuran. Namun, sang penguji ragu bahwa hasilnya akan berbeda dari sebelumnya. Saat Yoshi dipanggil, sang penguji menatapnya dan berkata bahwa karena dia sudah gagal sekali, hasilnya pasti akan tetap sama. Oleh karena itu, tidak perlu berharap akan ada sesuatu yang berbeda. Sang penguji juga mengatakan bahwa dia telah melihat banyak orang seperti Yoshi sebelumnya. Setelah mengatakan hal itu, dia membiarkan Yoshi masuk ke dalam ruangan. Sementara itu, Yoshi berpikir dalam hati bahwa orang-orang itu akan segera mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Dia pun bersiap untuk menguji kekuatannya. Level dasarnya adalah 3, tetapi dia ingin mengetahui seberapa besar kekuatan sebenarnya. Ketika dia mengaktifkan Ultimate Physique, tiba-tiba kekuatannya meningkat dengan dahsyat. Ruangan itu seakan mengalami gempa bumi yang luar biasa. Sang penguji pun terkejut dan ketakutan, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sementara itu, sistem pengukuran mulai menunjukkan hasilnya. Level 3, kekuatan comeback. Rekor level 3 pahlawan sebelumnya telah terpecahkan. Ini adalah rekor nomor 1. Menyadari hal ini, Yoshi terkejut dan berpikir bahwa kekuatan ini jauh melampaui ekspektasinya. Dia memang tahu bahwa Ultimate Physique memiliki kekuatan besar, tetapi tidak pernah menyangka akan sebesar ini. Dengan penuh percaya diri, dia memutuskan untuk mencatatkan namanya sebagai yang terkuat. Selain itu, dia merasa sangat penasaran dengan kekuatan Divine Hammer. Tanpa ragu, dia mulai mencoba mengeluarkan kekuatan Divine Hammer dengan paksa. Namun, sistem memperingatkan bahwa kondisi belum terpenuhi sepenuhnya, dan jika dia tetap memaksakan diri, energi besar yang dilepaskan akan terbuang sia-sia. Selain itu, waktu pelepasannya hanya akan berlangsung selama 1 detik. Yoshi dengan tenang berkata bahwa 1 detik saja sudah cukup bagi perangkat pengukuran untuk mencatat energinya. Setelah mengatakan itu, dia mengaktifkan kekuatan Divine Hammer, dan dalam sekejap, seluruh kekuatannya dilepaskan. Di langit, sesuatu yang luar biasa terjadi, seekor naga energi muncul dan langsung menyerang mesin pengukur. Orang-orang yang berada di luar terkejut melihat fenomena aneh di langit. Sementara itu, perangkat pengukur mulai memberikan peringatan bahwa terjadi kelebihan energi. Sepertinya perangkat itu akan segera hancur karena tidak sanggup menahan kekuatan yang dilepaskan. Namun, tepat sebelum kehancuran terjadi, sang penguji berlari masuk dengan panik dan mengumumkan bahwa ujian telah ditangguhkan karena pemadaman listrik. Dia meminta semua orang untuk segera keluar. Saat itu, Yoshi terlihat telah kehabisan energi dan tubuhnya tampak lemas. Beberapa saat kemudian, dia keluar dari ruangan dan berpikir dalam hati bahwa dia benar-benar telah meremehkan kekuatan ini. Seluruh energinya telah terkuras habis, membuatnya menyadari betapa luar biasanya kekuatan Divine Hammer yang baru saja dia keluarkan. Sekarang, sampai aku mencapai level yang lebih tinggi, aku tidak boleh menggunakan kekuatan Divine Hammer. Meskipun begitu, ada satu hal baik yang terjadi. Sekarang aku secara resmi telah menjadi seorang pahlawan. Dalam adegan berikutnya, kita melihat area pelatihan, di mana seorang pria berdiri dan berkata, "Mulai sekarang, aku akan menjadi pelatih yang bertanggung jawab atas kalian dalam perjalanan menjadi pahlawan. Namaku Jai, dan ya, instruksi yang akan aku berikan sangatlah keras, jadi kalian harus mengikutinya dengan baik." Dari sini, kita mengetahui bahwa pria ini memiliki level 9, dengan pekerjaan sebagai seorang prajurit, dan kekuatan tempur yang tidak terlalu tinggi. Sementara itu, Yoshi melihat levelnya dan berpikir, meskipun pria ini sudah mencapai level 9, kekuatan tempurnya hanya sebatas itu? Ia bertanya-tanya, jika nanti dirinya mencapai level 9, seberapa kuat kekuatan tempurnya akan menjadi? Di sisi lain,
Pelatih Jai berpikir bahwa ia lebih suka menjelajahi Dungeon peringkat D daripada melatih para pahlawan pemula ini. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Besok, kalian akan pergi ke Dungeon peringkat D, di mana kalian akan mendapatkan pengalaman dan menemukan pekerjaan yang cocok untuk kalian. Selain itu, kalian juga bisa mendapatkan beberapa item level rendah di sana." Mendengar hal ini, semua orang terkejut dan bertanya, "Apakah kita akan masuk ke Dungeon secepat ini? Bukankah seharusnya kita menjalani latihan fisik terlebih dahulu selama 1 minggu?" Namun, Jai langsung membantah dengan mengatakan bahwa latihan fisik hanyalah pemborosan waktu. "Kita tidak punya waktu untuk itu. Sekarang kalian sudah menjadi pahlawan, jadi kalian harus langsung bertarung untuk meningkatkan pengalaman dan keterampilan kalian. Aku akan memperingatkan kalian sejak awal, pelatihan ini akan sangat berat. Jika kalian tidak sanggup, lebih baik keluar dari sini sekarang." Sementara itu, Yoshi berpikir bahwa ini hanyalah cara Jai untuk menunjukkan otoritasnya. Namun, ia tidak terlalu peduli. Baginya, yang lebih penting adalah monster cantik level 1 yang sedang menunggunya. Begitu Choldown dari Bale Passage selesai, ia berencana untuk kembali ke dunia itu. Dalam adegan berikutnya, Yoshi berada di apartemennya, di mana berita sedang disiarkan. Laporan berita menyebutkan bahwa terjadi gempa bumi pada sore hari, yang menyebabkan beberapa bagian kota mengalami pemadaman listrik. Namun, beruntungnya tidak ada laporan korban luka akibat kejadian tersebut. Yoshi, yang sedang menyaksikan berita tersebut, berpikir bahwa cooldown-nya telah selesai. Sekarang saatnya ia kembali ke dunia lain untuk meningkatkan kekuatannya, mengumpulkan barang-barang penting, dan menentukan pekerjaan yang cocok untuknya. Dengan berkata, terbuka, portal. Cincin di tangannya mulai bergetar, dan dalam sekejap, ia kembali ke dunia lain. Sesampainya di sana, ia melihat sekeliling dan bertanya-tanya apakah waktu di dunia ini benar-benar berhenti saat ia pergi, atau apakah waktu berjalan normal dan kembali ke titik semula saat ia kembali. Saat ia masih berpikir, tiba-tiba Beast Girl mendekatinya dan bertanya, "Apa yang sedang Anda pikirkan, Tuan?" Melihat gadis itu dengan 2 telinga besar yang menggemaskan, Yoshi tersenyum dan bergumam dalam hati bahwa ia sudah pernah membahas ini sebelumnya. Namun, ia segera menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, tidak ada apa-apa. Aku tidak memikirkan apapun. Ayo, kita harus segera melanjutkan perjalanan kita." Gadis itu tersenyum dan menjawab, "Baiklah, mari kita pergi bersama. Di padang rumput ini ada sarang goblin level 3, kita bisa mulai latihan dari sana." Mereka harus berhati-hati karena meskipun goblin-goblin itu hanya level 3, kecerdasan mereka jauh lebih tinggi dari yang diduga. Yoshi dengan penuh semangat mengatakan bahwa dia sangat bersemangat untuk bertemu dengan mereka. Beberapa saat kemudian, mereka telah tiba di lokasi yang dimaksud. Beast Girl mengingatkan Yoshi agar tetap waspada, memanggilnya dengan sebutan, Master. Namun Yoshi justru menanggapinya dengan santai dan bertanya kenapa dia begitu takut padahal sudah berada di level yang tinggi. Saat itu, Yoshi melihat kekuatan kompaknya, dan hal itu membuatnya semakin terkejut. Gadis itu kemudian bertanya bagaimana Yoshi bisa mengetahui levelnya, dan Yoshi menjawab bahwa sebagai Master, dia harus mengetahui hal semacam itu. Setelah itu, Yoshi bertanya bagaimana para pahlawan level tinggi bertarung. Gadis itu menjelaskan bahwa meskipun dia bisa menunjukkan cara bertarungnya, perbedaan level di antara mereka sangat besar sehingga Yoshi tidak akan mendapatkan pengalaman apapun darinya. Namun, Yoshi hanya ingin melihatnya bertarung. Mendengar hal itu, gadis itu akhirnya setuju dan mengatakan bahwa dia akan mencoba, meskipun dia tidak yakin apakah hal itu akan banyak membantu Yoshi. Setelah berkata demikian, dia maju ke depan bersama pedangnya dan dalam satu serangan cepat berhasil menghabisi banyak goblin sekaligus. Melihat hal itu, Yoshi kagum dan berkata bahwa itulah yang disebut perbedaan level. Gadis itu pun menjelaskan bahwa dia selalu memberikan yang terbaik bahkan saat melawan lawan berlevel rendah, dan dia berharap Yoshi mendapatkan sedikit pembelajaran dari hal tersebut. Yoshi lalu bertanya apakah gadis itu bisa mengajarinya teknik bertarung tersebut. Tetapi gadis itu menjelaskan bahwa teknik instant step hanya bisa digunakan oleh prajurit level tinggi. Oleh karena itu, sebelum mempelajari teknik tersebut, Yoshi harus menentukan kelasnya dan meningkatkan levelnya terlebih dahulu. Yoshi dengan percaya diri mengatakan bahwa dia akan segera melakukannya dan berpikir bahwa jika dia memiliki seorang prajurit level tinggi di sisinya, maka dia tidak perlu khawatir. Dia hanya perlu memilih skillopedia yang tepat agar bisa berkembang lebih cepat. Melihat hal itu, gadis tersebut berpikir bahwa Yoshi tidak perlu terlalu terburu-buru. Beberapa waktu kemudian, mereka berdua telah mengalahkan banyak goblin, tetapi jumlah goblin yang datang terus bertambah. Yoshi kemudian mengatakan bahwa kali ini dia akan menghadapi mereka sendirian dan meminta gadis itu untuk meminjamkan belatinya sebentar. Beast Girl memperingatkannya untuk tetap berhati-hati karena goblin-goblin itu berada di level yang sama.
Namun, Yoshi berpikir bahwa dia belum benar-benar menguji kekuatan Heaven seekor-nya, sehingga dia menganggap goblin-goblin itu sebagai mangsa pertamanya. Dengan penuh percaya diri, dia maju dan melancarkan serangan yang sangat dahsyat, menciptakan ledakan besar di area pertempuran. Melihat kekuatan Yoshi, Beast Girl terkejut dan berpikir bahwa mengalahkan goblin dengan level yang sama bahkan sulit bagi 6 orang sekaligus. Tetapi Yoshi melakukannya dengan sangat mudah. Sementara itu, Yoshi mulai berpikir bahwa dengan perkembangan ini, dia bisa meningkatkan levelnya hingga malam tiba. Yoshi memperkirakan bahwa dia akan tiba di tujuan pada pukul 4. Sementara itu, dia mengambil tongkat goblin dan berkata bahwa senjata ini tidak terlalu buruk. Namun, Beast Girl segera mengingatkannya bahwa meskipun dia menggunakannya untuk sementara, dia harus segera mencari perlengkapan yang lebih baik. Senjata seperti ini tidak akan bisa melindunginya dalam waktu lama. Mendengar hal itu, Yoshi berpikir bahwa dia benar-benar berkata dengan tepat. Dia memang harus mencari senjata yang lebih baik serta baju zirah yang lebih kuat. Untuk saat ini, dia harus puas dengan apa yang ada. Saat dia memeriksa inventaris kesadarannya yang ilahi, dia melihat bahwa hanya ada 2 slot yang tersedia. Salah satu slot sudah ditempati oleh Divine Hammer, dan kini hanya tersisa 1 tempat kosong. Sistem kemudian memberitahunya bahwa seiring peningkatan levelnya, kapasitas inventarisnya juga akan bertambah. Oleh karena itu, dia harus fokus meningkatkan levelnya. Melihat Yoshi yang tampak begitu tenggelam dalam pikirannya, Beast Girl bertanya kepadanya, "Master, apa yang sedang Anda pikirkan?" Pertanyaan itu menyadarkannya kembali, dan saat dia menatap gadis itu, dia mulai memperhatikan semua bagian tubuhnya. Gadis dengan telinga binatang itu benar-benar sangat cantik. Dia tidak bisa membayangkan berapa banyak gadis lain di dunia ini yang memiliki telinga seperti itu. Terpikirkan oleh hal tersebut, dia terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, "Oh, tidak ada apa-apa. Aku hanya memastikan apakah kau masih berada di belakangku atau tidak." Namun, saat gadis itu meminta Yoshi untuk melihat ke belakang, mereka menyadari bahwa sekelompok goblin telah menyerang mereka lagi. Beast Girl menjelaskan bahwa semakin dalam mereka masuk ke wilayah ini, semakin kuat goblin-goblin yang akan mereka hadapi. Yoshi menanggapi dengan mengatakan bahwa semakin banyak musuh, semakin banyak pula pengalaman yang akan mereka dapatkan. Oleh karena itu, dia meminta Beast Girl untuk tidak ikut campur, agar pengalamannya tidak berkurang. Dengan penuh semangat, dia maju untuk membasmi para goblin satu persatu. Melihat kemampuan Yoshi, Beast Girl berpikir bahwa dia benar-benar luar biasa. Meskipun ada perbedaan level yang cukup besar, dia tetap mampu mengalahkan musuh-musuhnya dengan sangat mudah. Seiring berjalannya waktu, pengalaman Yoshi terus meningkat. Namun, jumlah goblin yang mereka hadapi juga semakin banyak. Meskipun begitu, Beast Girl tetap berusaha menyemangatinya. Di sisi lain, Yoshi berpikir bahwa mendapatkan pengalaman di dunia ini jauh lebih efektif dari yang dia bayangkan. Dia bisa menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Akhirnya, mereka berhasil mencapai sarang Goblin Boss. Namun, saat mereka tiba, Beast Girl menyampaikan kabar buruk. Goblin Boss ini ternyata telah dirasuki oleh kegelapan. Mendengar hal itu, Yoshi sangat terkejut. Dia bertanya-tanya apakah kegelapan yang ada di dunia ini sama dengan yang ada di dunianya. Dalam pikirannya, kegelapan biasanya bersembunyi di dalam Dungeon. Apakah mungkin bahwa kegelapan di kedua dunia ini adalah entitas yang sama? Memikirkan semua ini, Yoshi tiba-tiba terdiam. Masa lalunya kembali menghantuinya, karena di waktu kecil, orang tuanya dibunuh oleh monster yang dirasuki oleh kegelapan. Sementara itu, Beast Girl terus menjelaskan bahwa kegelapan adalah kekuatan yang sangat kuat dan berbahaya. Jika seseorang atau makhluk dirasuki olehnya, mereka akan menjadi jauh lebih kuat dan sulit dikalahkan. Ketika makhluk itu berhasil mengambil alih tubuh bos level 6, kekuatannya meningkat secara ekstrim. Namun, tidak ada yang tahu tentang Darkness, terutama tentang keberadaan tangan misteriusnya, yang begitu mengerikan. Oleh karena itu, kali ini, aku sendiri yang akan menghadapi bos tersebut. Namun, Yoshi tidak yakin bagaimana Darkness berhubungan dengan dunianya dan dunia ini. Meski begitu, dia bersumpah akan membunuh dengan tangannya sendiri siapapun yang telah membunuh orang tuanya. Saat Yoshi terus melangkah maju, Beast Girl mencoba menghentikannya, tetapi dia tetap maju dengan tekad bulat. Dalam pikirannya, dia menyesali telah kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan kehidupan Karina. Dia tidak akan membiarkan musuhnya hidup kali ini. Namun, sebelum dia bisa bergerak lebih jauh, serangan goblin gelap berhasil melemparkannya jauh ke belakang dengan satu pukulan keras, membuatnya terluka parah dalam sekejap. Di sisi lain, ketika goblin gelap kembali melancarkan serangan untuk menghabisinya, Beast Girl segera berdiri di antara mereka dan berteriak, "Berhenti! Jangan sentuh Master!" Sementara itu,
Yoshi yang kembali melayang di udara berpikir bahwa setelah menghancurkan keluarganya, mereka sekarang mencoba membunuhnya. Jika itu yang mereka inginkan, maka dia akan menghadapi mereka dengan kekuatannya sendiri. Dengan pikiran itu, dia mengaktifkan Ultimate Physique dan tanpa menggunakan senjata, ia maju untuk menyerang goblin gelap. Sistem segera memberikan peringatan bahwa dia tidak memiliki senjata, sehingga semua energi akan difokuskan ke tangan kanannya. Namun, Yoshi sama sekali tidak peduli. Dia menyerang goblin itu dengan kekuatan luar biasa, membuat tubuh bos goblin gelap terpental jauh dan hancur berantakan. Beast Girl yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terkejut. Sementara sistem memberitahu Yoshi bahwa levelnya telah meningkat menjadi level 4. Melihat ini, Yoshi tersenyum dan berkata, akhirnya aku berhasil mengalahkan Darkness. Namun, sebelum dia bisa merayakan kemenangannya, Beast Girl berteriak, Master, lihat tanganmu. Yoshi melihat tangannya dan menyadari bahwa itu sudah benar-benar mati rasa. Sistem pun memperingatkannya bahwa jika dia tidak segera mengobatinya, dia tidak akan bisa menggunakannya lagi selamanya. Mendengar hal itu, Yoshi pun langsung kehilangan kesadaran. Beast Girl dengan sigap menangkapnya dengan kedua tangannya, dan segera mengobatinya dengan ramuan yang dia miliki. 1 jam kemudian, ketika Yoshi sadar kembali, dia terkejut melihat bahwa tubuhnya hampir pulih sepenuhnya. Beast Girl tersenyum dan berkata, aku senang karena obatku berhasil menyembuhkanmu. Yoshi menatapnya dan mengucapkan terima kasih. Beast Girl pun mengangguk dan berkata, sekarang, mari kita ambil hadiah kita. Dengan itu, mereka berdua melangkah maju untuk menerima hadiah mereka, sementara sistem memberitahu Yoshi bahwa dia telah berhasil membersihkan gua ini dalam waktu yang sangat singkat. Karena catatan prestasi yang luar biasa, hadiah yang seharusnya diberikan telah ditingkatkan. Melihat hal itu, Beast Girl terkejut dan berkata, aduh, peti sebesar ini bahkan seperti harta karun kegelapan. Sementara itu, Yoshi berpikir bahwa harta karun kegelapan adalah sesuatu yang sangat langka, bahkan sulit untuk ditemukan di pelelangan. Saat dia membuka harta tersebut, sistem memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan armor goblin kegelapan dan menanyakan apakah dia ingin menyimpannya di dalam inventaris kesadaran ilahi. Tanpa ragu, dia menyimpan armor itu ke dalam inventarisnya. Saat dia melihatnya, dia tersenyum dengan ekspresi yang tampak jahat. Beast Girl pun bertanya, Master, kenapa kau tersenyum seperti itu? Yoshi menjawab, tidak ada apa-apa. Aku hanya tertawa melihat hadiah ini. Kemudian, dia bertanya, apakah kau bisa menjahit? Beast Girl menjawab dengan yakin, tentu saja, sejak kecil aku sudah terbiasa menjahit pakaianku sendiri. Pada adegan berikutnya, di bawah sinar bulan di malam yang gelap, mereka duduk bersama di bawah langit. Beast Girl sedang menjahit pakaian untuk Yoshi dan setelah selesai, dia berkata, Master, ini sudah selesai. Yoshi menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Dalam hatinya, dia berpikir bahwa karena misinya di tempat ini sudah selesai, dia harus segera kembali. Setelah mempertimbangkan semuanya, dia berkata kepada Beast Girl, ayo kita tidur malam ini, besok kita harus melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, Yoshi telah kembali ke tempat asalnya dan merasa lega karena akhirnya bisa beristirahat. Dia berpikir bahwa meskipun harus menunggu lama untuk datang ke sini, kali ini dia mendapatkan banyak barang berharga. Namun, dia menyadari bahwa besok dia harus kembali ke dalam gua. Tiba-tiba, sistem memberinya notifikasi, menanyakan apakah dia ingin mengenakan setelan Dark Goblin. Tanpa ragu, dia segera menekan yes dan mengenakannya. Sistem kemudian menjelaskan bahwa armor tersebut memiliki keterampilan khusus bernama Rolling Tentacle. Saat diaktifkan, semua musuh dengan level rendah akan langsung lumpuh, dan tangan pemakainya akan berubah menjadi tentakel raksasa bayangan yang dapat memberikan kerusakan luar biasa. Yoshi terkejut dan berkata, ini luar biasa. Namun, dia juga menyadari bahwa jika dia mengenakan armor ini di luar, para pahlawan lainnya bisa melihatnya dan itu akan menimbulkan masalah besar. Para pahlawan dikenal suka membunuh orang lain untuk merebut barang-barang mereka. Karena itu, dia memutuskan untuk mengubah armor tersebut menjadi pakaian biasa sesuai dengan pengaturan sistem. Saat dia sedang merasa puas dengan keputusannya, tiba-tiba dia menerima panggilan telepon. Suara dari seberang sana berkata, saya kepala perawat dari rumah sakit. Ada beberapa orang yang datang dan mencoba membawa Karina secara paksa. Mereka mengatakan bahwa gadis ini harus membayar utang mereka. Mereka bahkan mengambil ponsel saya. Tolong segera datang. Mendengar hal itu, Yoshi sangat terkejut dan berkata, apa? Memang benar aku berutang pada mereka? Tapi aku sudah membayar cicilannya setiap bulan. Kenapa mereka melakukan ini? Namun, sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, panggilan terputus. Seketika, kemarahannya memuncak,
dan tanpa berpikir panjang, dia segera berlari menuju rumah sakit. Sementara itu, di dalam rumah sakit, Karina terjatuh di tengah kerumunan orang. Dengan suara lemah, dia berkata, "Tolong jangan sentuh aku. Kakakku akan segera datang. Tolong berhenti." Salah satu pria di sana membawa pergi Karina dengan paksa, memberitahunya bahwa saudara laki-lakinya telah meminjam uang dari mereka tetapi gagal mengembalikannya tepat waktu. Mereka memerintahkannya untuk berhenti melawan, namun di dalam hati, salah satu dari mereka berpikir bahwa ia memberikan pinjaman itu bukan karena kebaikan hati, melainkan karena bos muda mereka sangat menyukai gadis itu. Menurutnya, gadis secantik itu bisa menghasilkan banyak uang di pasar gelap. Meskipun tidak bisa berjalan, hal itu tidak menjadi masalah bagi orang-orang kaya. Terlebih lagi, ia masih seorang anak kecil, sehingga ia merasa bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Sementara itu, Karina bersikeras bahwa saudaranya tidak akan pernah setuju dengan hal semacam ini dan menuduh mereka mencoba menipu saudaranya. Namun, pria itu tertawa dan berkata bahwa bunga dari uang yang ia pinjamkan kepada saudara Karina saja sudah sangat besar. Bahkan untuk membayarnya pun saudaranya pasti kesulitan. Ia bertanya kapan hutang sebenarnya akan dilunasi dan memberi Karina pilihan, bekerja sama dengan mereka, atau menghadapi konsekuensinya. Ia semakin puas dengan situasi ini, tetapi tiba-tiba, pintu tempat itu didobrak dengan keras. Di ambang pintu, Yoshi muncul dengan kemarahan membara di wajahnya. Melihatnya, Karina merasa sangat lega. Pria yang menahan Karina terkejut dan bertanya siapa orang ini. Namun, saat ia menyadari bahwa itu adalah Yoshi, ia tertawa dan bertanya mengapa Yoshi begitu marah. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya mereka sudah menyetujui kesepakatan ini. Lagi pula, menurutnya, Yoshi tidak memerlukan saudara perempuan yang cacat seperti Karina. Sebelum ia bisa menyelesaikan ucapannya, Yoshi langsung melayangkan pukulan keras ke wajahnya, membuatnya terlempar jauh. Melihat itu, seorang pria berbadan besar maju untuk menyerang Yoshi. Namun, ketika tinjunya bertemu dengan pukulan Yoshi, seluruh lengannya langsung hancur. Ia jatuh berlutut di lantai kesakitan. Melihat kejadian itu, pria utama yang memimpin kelompok tersebut terkejut dan berteriak bahwa tidak ada seorang pun yang pernah menentangnya. Dengan marah, ia mengeluarkan senjatanya dan menembakkan peluru ke arah Yoshi. Karina yang melihat kejadian itu sangat ketakutan. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, Yoshi menangkap peluru itu dengan tangan kosong. Para pria itu terkejut, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka berteriak bahwa itu mustahil. Namun, Yoshi hanya tersenyum sinis dan berkata bahwa mereka semua hanyalah orang bodoh, karena dialah pahlawan sesungguhnya. Semua orang sudah terpencar ke berbagai arah. Sementara itu, di sisi lain, kepala perawat dan seorang dokter terlihat berlari sambil berbicara. Mereka dengan panik meminta seseorang untuk datang ke arah mereka, mengatakan bahwa orang-orang yang dicari ada di sana. Namun, saat mereka memasuki ruangan, mereka tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi karena para preman sudah pergi sambil berbicara di antara mereka sendiri. Salah satu dari mereka memperingatkan, "Tuan Yoshi, segera lunasi hutang Anda, karena bos saya juga seorang pahlawan. Jika Anda tidak melakukannya, dia tidak akan membiarkan Anda pergi dengan mudah. Untuk saat ini, kami pergi dari sini. Kami menyesal atas ketidaknyamanan ini." Setelah itu, mereka juga mengucapkan selamat tinggal kepada perawat sebelum benar-benar pergi. Namun, di antara mereka, salah satu preman berpikir bahwa bocah kecil itu kini telah menjadi seorang pahlawan. Dia merasa terkejut dan berpikir bahwa dia harus segera memberitahu bosnya. Jika tidak, rencana mereka untuk menculik seorang gadis kecil akan gagal. Meskipun demikian, dia tetap yakin bahwa bos mereka adalah orang yang sangat kuat, sehingga mengalahkan mereka bukanlah hal yang sulit. Di sisi lain, Karina mengungkapkan rasa herannya. Mereka pergi begitu saja dengan begitu mudah. Yoshi pun meminta maaf, "Maaf, Karina. Aku tidak bisa datang tepat waktu. Tapi jangan khawatir, aku seorang pahlawan. Aku akan segera melunasi hutang mereka." Mendengar itu, Karina terkejut dan bertanya, "Apa benar kamu sudah menjadi seorang pahlawan?" Yoshi pun menunjukkan kartu identitasnya dan berkata, "Tentu saja. Hari ini adalah hari pertamaku masuk ke Akademi Pahlawan. Setelah ini, aku akan menjadi seorang pahlawan resmi." Namun, dalam hatinya, Yoshi merasa gelisah. Dia telah meminjam uang dari geng Blue Snake, dan meskipun dia terus bekerja sebagai pahlawan, dia merasa tidak akan mampu melunasi hutangnya. Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah menjual semua perlengkapan pahlawannya. Beberapa saat kemudian, dia bersiap untuk pergi ke akademi. Di sana, pelatih Jai menjelaskan aturan yang harus diikuti oleh semua murid. Aturan pertama adalah semua perlengkapan yang mereka terima di akademi harus diserahkan kepadanya. Mengenai tes masuk,
Jai memastikan bahwa dia adalah seorang prajurit level 9, sehingga selama mereka mengikuti instruksinya, mereka tidak akan kesulitan untuk lulus. Aturan kedua adalah, jika mereka ingin menjadi pahlawan, mereka harus membayar biaya tambahan kepadanya. Mendengar hal itu, Yoshi keberatan dan bertanya, "Kenapa Anda melakukan ini? Anda sudah mengambil semua perlengkapan yang diberikan akademi, tetapi tetap ingin kami membayar biaya tambahan? Jika begitu, kami tidak akan memiliki apapun yang tersisa." Salah satu murid lain segera memperingatkan Yoshi, "Jangan melawannya. Dia adalah anggota dari Crazy Wolf Guild." Mendengar itu, Yoshi berpikir bahwa itulah alasan mengapa Jai begitu berkuasa di sana. Namun, dia tidak ingin membiarkan orang yang lebih lemah diintimidasi. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan tinggal diam. Jai kemudian menantangnya, "Jika kamu benar-benar miskin sampai tidak bisa membayar biaya tambahan, maka daftarkan dirimu untuk tes solo." Dia berpikir bahwa jika Yoshi menerima tantangan itu sama saja dengan bunuh diri. Namun, jika Yoshi tidak memahami risikonya, itu bukan lagi urusannya. Sementara itu, orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik satu sama lain tentang situasi yang sedang terjadi. Betapa bodohnya dia, hanya demi sesuatu yang tidak penting, dia rela pergi sejauh ini. Saat itu, Yoshi berkata, "Baiklah, jika aku bisa mengikuti tes solo, maka aku akan melakukannya." Mendengar hal itu, Jai hanya menanggapinya dengan santai, "Terserah padamu." Pada adegan berikutnya, Yoshi telah tiba di tempat ujian solo. Seorang pria di sana menatapnya dengan heran dan bertanya, "Apa kau benar-benar serius? Jangan-jangan kau datang ke sini karena kesalahan? Menurutku, kau sebaiknya mempertimbangkannya lagi, karena hingga kini belum ada yang berhasil lulus ujian solo ini. Lagi pula, gua ini setara dengan ujian dari Union of Heroes. Bagi pemula sepertimu, ini sama sekali bukan tempat yang cocok." Namun, Yoshi hanya tersenyum dan menjawab, "Terima kasih atas sarannya, tapi aku tetap ingin masuk ke dalam." Pria itu terkejut dan berpikir dalam hati, dia benar-benar gila. Di sisi lain, Yoshi telah memasuki gua tersebut, yang merupakan dungeon bertipe hutan. Sistem memberitahunya bahwa hanya mereka yang memiliki kekuatan di atas Compact Power yang bisa berada di sini. Sambil mengamati sekelilingnya, ia berpikir, jadi begini bentuknya sebuah gua tanpa kegelapan. Para pahlawan benar-benar telah membersihkannya dengan baik. Tiba-tiba, sekelompok goblin menyerangnya, tetapi dengan mudah ia menghindarinya dan mengeluarkan kekuatannya. Dengan nada meremehkan, ia berkata, "Menarik, meskipun menyerang secara mendadak, kalian tetap tidak bisa melukaiku." Dengan cepat, ia membantai para goblin itu dan berpikir, "Kalian mungkin kuat, tetapi dibandingkan dengan Compact Powerku, kekuatan kalian sama sekali tidak ada artinya." Sambil melanjutkan langkahnya, ia berkata, "Pengalaman yang kudapatkan di sini bahkan tidak setengah dari yang kudapatkan di dunia itu. Mungkin ini alasan mengapa para pahlawan di sini berkembang begitu lambat." Lalu, dengan suara lantang, ia menantang para monster yang bersembunyi. "Jangan bersembunyi, ayo serang aku bersama-sama." Begitu ia berbicara, banyak goblin muncul dan menyerangnya serempak. Yoshi dengan sigap mengaktifkan armornya dan berkata, "Nah, ini baru seru." Kemudian, ia menggunakan teknik roaring tentacle, membuat banyak tentakel muncul dari tubuhnya dan mulai menghancurkan semua goblin satu persatu. Sambil menyerang, ia berteriak dengan penuh semangat, "Ayo, lebih banyak lagi. Serang aku sebanyak mungkin." Sementara itu, di luar gua, pria yang tadi memperingatkannya masih menatap tabnya dan berkata, "Sudah 1 jam berlalu. Seharusnya dia sudah menyelesaikan misinya sejak tadi. Dasar bocah bodoh, kenapa kau begitu nekat? Orang yang waras tidak akan pernah setuju untuk mengikuti tes solo. Aku yakin sebentar lagi berita tentang kematiannya akan tersebar." Namun, tiba-tiba suara pengumuman terdengar, "Tes solo telah selesai. Pahlawan Yoshi berhasil lulus." Mendengar itu, pria tersebut terkejut. Tak lama kemudian, Yoshi keluar dari gua dan bertanya dengan santai, "Maaf, apa di sekitar sini ada tempat untuk mandi?" Di sisi lain, Jai juga keluar bersama kelompoknya. Dengan bangga, ia memuji dirinya sendiri. "Jika bukan karena aku, kalian semua pasti sudah mati sekarang. Tanpa bantuan, kalian tidak akan pernah bisa menjadi pahlawan. Bagi kalian, ujian ini benar-benar terlalu mudah." Sementara itu, orang-orang hanya mendengarkan ocehannya dengan diam. Orang itu berbicara dengan nada marah, mempertanyakan bagaimana seseorang bisa mengatakan hal seperti itu. Dia mengingatkan bahwa sebelumnya dia sendiri yang mengatakan untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Namun, seseorang yang lain menanggapinya dengan kasar, menyuruhnya untuk menutup mulut dan mengatakan bahwa setidaknya dia harus mendapatkan kembali sumber daya yang seharusnya diperolehnya. Meskipun begitu,
Dia telah menyelesaikan tugas mereka terkait sumber daya tersebut. Kemudian, seseorang berbicara, mengatakan bahwa dia sangat sibuk dengan tugas sebagai pahlawan. Jadi dia meminta untuk langsung ke pokok permasalahan. Tidak lama kemudian, dia mendengar sesuatu yang membuatnya sangat terkejut dan bertanya, apa anak itu juga berhasil lulus ujian? Tanpa membuang waktu, dia segera berlari menuju Yoshi dan bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Aku memperhatikan sesuatu. Kamu adalah seorang Rookie level 4. Apakah mungkin kamu menggunakan peralatan tingkat tinggi untuk melewati ujian ini? Sampai sekarang, belum ada Rookie yang bisa lulus ujian solo seperti ini. Yoshi kemudian menanggapi dengan santai, mungkin ini terjadi karena sesuatu yang tidak biasa. Mendengar itu, Jai menjadi marah dan membentaknya, hentikan omong kosongmu. Ingat ini sebelum kamu menyesal, aku adalah anggota dari Lazy Wolf. Yoshi hanya tersenyum mendengar pernyataan itu dan berkata, meskipun kamu memiliki kekuatan kompak level 9, kamu tidak terlihat seperti anggota guild yang signifikan. Mendengar perkataan itu, orang tersebut langsung menyerang Yoshi dengan penuh amarah, mempertanyakan keberanian Yoshi yang telah meremehkannya. Namun, dengan mudah Yoshi menghentikan serangannya dan berkata, apakah kamu benar-benar mencoba membunuhku hanya dengan level 9? Jai yang melihat itu mulai berpikir, tidak percaya bahwa kecepatan dan kekuatan Yoshi benar-benar berasal dari level 4. Ia pun mundur dan mulai mengeluarkan senjata dari balik tubuhnya. Melihat tindakan itu, Yoshi dengan nada santai berkata, hei, tunggu sebentar, apa yang akan kamu lakukan? Namun, lawannya tidak menggubrisnya dan berteriak, katakan sekarang, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Sambil berbicara, dia melancarkan serangan, tetapi ketika senjatanya menyentuh tubuh Yoshi, senjata itu langsung hancur berkeping-keping. Melihat hal itu, Jai terkejut dan berkata, apa-apaan ini? Tubuhmu terbuat dari apa? Senjata macam apa yang kamu sembunyikan? Pasti ini adalah peralatan tingkat tinggi. Sementara itu, dalam pikirannya, Yoshi mulai merasa khawatir. Ah, tidak. Sepertinya tanpa sengaja aku telah menunjukkan kemampuanku. Jika dunia mengetahui tentang ini, aku akan berada dalam masalah besar. Di sisi lain, lawannya masih berteriak, menuntut Yoshi untuk mengungkapkan rahasianya. Cepat katakan apa yang kamu miliki. Ini pasti sesuatu yang sangat berharga. Apakah kamu mendapatkannya dari gua atau mencurinya? Mendengar perkataan itu, Yoshi hanya tertawa kecil dan berpura-pura ketakutan. Berkata, wah, aku benar-benar ketakutan. Dalam hatinya, dia bersyukur karena jika belati itu tidak berkarat, dia mungkin sudah dalam masalah besar. Tepat pada saat itu, seseorang yang lain muncul dan berkata, maaf membuatmu menunggu, Yoshi. Sekarang kamu telah resmi menjadi seorang pahlawan. Ayo ikut denganku, masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Dengan itu, mereka berdua pun pergi bersama. Setelah membawa sesuatu dari tempat itu, Jai yang berdiri di belakang tertawa dengan tawa jahat yang mengerikan. Melihat hal itu, Yoshi berpikir bahwa level 4 miliknya jauh lebih kuat dibandingkan level 4 orang biasa. Namun, dia masih belum bisa menghadapi lawan dengan level tinggi. Sesampainya di apartemennya, dia berkata dalam hati bahwa di dunia ini tidak ada gadis dengan telinga binatang, dan dia juga tidak bisa meningkatkan levelnya dengan cepat. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa dia harus kembali ke dunia lain. Namun, sebelum dia bisa melakukan sesuatu, terdengar suara orang berbicara di luar kamarnya. Orang-orang itu mengatakan bahwa tempat ini adalah lokasi yang mereka cari. Mereka berencana untuk mendobrak pintu, menahannya dengan sihir, dan membawa Yoshi pergi tanpa ada yang menyadari. Mereka juga berencana untuk membagi peralatan yang mereka dapatkan dari Yoshi setelahnya. Saat mereka bersiap masuk, sebelum mereka sempat bertindak, Yoshi sudah lebih dulu menerobos keluar dan langsung menyerang mereka. Sambil menyerang, dia berkata bahwa mereka bergerak terlalu cepat. Dalam pikirannya, Yoshi menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah penyihir dengan level yang cukup tinggi, dan dia tidak bisa menghadapi mereka berdua sekaligus karena perbedaan kekuatan yang begitu besar. Dia pun bertanya-tanya apakah dia harus melarikan diri. Namun, jika dia gagal, konsekuensinya akan sangat besar. Tiba-tiba, penyihir itu berbicara dengan marah, mempertanyakan keberanian Yoshi yang menyerangnya secara diam-diam. Dia kemudian melancarkan serangan api ke arah Yoshi. Dengan cepat, Yoshi menghindari serangan tersebut sambil berpikir bahwa meskipun baju zirahnya dapat menahan serangan fisik, itu tidak berguna melawan sihir. Dia pun memutuskan untuk melarikan diri karena tidak mungkin bisa bertarung langsung melawan mereka. Tanpa ragu, dia melompat keluar dari gedung, tetapi begitu dia mendarat, seseorang sudah menunggunya di bawah. Melihat itu, Yoshi menyadari bahwa orang tersebut sudah bersiap untuk menghadangnya. Begitu Yoshi mendekat,
Orang itu langsung melancarkan pukulan kuat yang membuat Yoshi terhempas dan hampir tertanam di tanah. Dalam pikirannya, Yoshi bersyukur karena berhasil bertahan. Orang itu kemudian mendekatinya dan berkata bahwa dia masih hidup. Tidak lama kemudian, penyihir yang tadi muncul dan menyatakan bahwa dia akan menyerang Yoshi lebih dulu sebagai balasan atas serangan diam-diam sebelumnya. Sementara itu, Yoshi merasa tertekan dengan situasi yang semakin sulit. Dia kemudian mengaktifkan baju zirahnya sepenuhnya dan berkata bahwa jika lawannya ingin bertarung sejauh ini, dia juga tidak akan mundur. Namun, sebelum dia bisa melakukan sesuatu, penyihir itu segera menggunakan mantra pembatasan, membuat Yoshi tidak bisa menggunakan keterampilannya. Penyihir itu kemudian berkata bahwa jika pada level ini saja Yoshi bisa menggunakan keterampilan sehebat itu, maka pasti dia memiliki sesuatu yang luar biasa. Setelah melihat ketiga musuhnya menyerangnya secara bersamaan, sistem Yoshi segera memberitahunya bahwa Choldowon Boundless Passage telah berakhir dan menanyakan apakah ia ingin menggunakannya. Tanpa ragu, Yoshi berkata, "Syukurlah surga berpihak padaku. Gunakan itu." Seketika, dia menghilang dari hadapan mereka sambil berkata bahwa dia akan mengingat mereka semua. Di adegan berikutnya, Yoshi mendapati dirinya berada di dunia lain. Sambil mengamati sekelilingnya, dia berpikir bahwa meskipun berhasil selamat kali ini, dia harus menjadi lebih kuat di masa depan karena keberuntungannya tidak akan selalu berpihak padanya. Saat itu, perhatiannya tertuju pada sesuatu di sampingnya, dan dia menyadari bahwa hidungnya mulai berdarah. Dia berpikir keras bagaimana cara mengendalikannya, karena aroma bunga sakura yang selalu tercium dari tubuhnya membuatnya kehilangan kendali. Jika dia tidak bertindak sekarang, dia merasa tidak pantas disebut sebagai pria sejati. Sementara itu, sistemnya melaporkan bahwa kekuatan dalam tubuhnya tiba-tiba meningkat drastis, termasuk kekuatan fisik, kecepatan, dan kemampuan di area penting lainnya. Namun, di tengah semua itu, Yoshi tiba-tiba mengingat kejadian sebelumnya, yang membuatnya kehilangan semangat sejenak. Dia lalu meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal tersebut. Yang lebih penting sekarang adalah tetap tenang dan mencari cara untuk mengatasi masalah di dunia aslinya. Keesokan paginya, Beast Girl terbangun dan berkata bahwa itu adalah tidur terbaik yang pernah dia alami dalam waktu yang lama. Namun, perhatiannya segera tertuju pada Yoshi, yang tampak duduk diam dengan ekspresi yang sulit dimengerti. Ketika dia bertanya, Yoshi menjawab bahwa dia juga tidur nyenyak setelah sekian lama, tetapi kemudian meminta Beast Girl untuk menjahitkan pakaian baru karena pakaiannya telah robek. Dalam hatinya, dia sebenarnya merasa gelisah karena tidak bisa tidur sepanjang malam. Beberapa saat kemudian, mereka melanjutkan perjalanan mereka. Beast Girl menjelaskan bahwa cara tercepat untuk mempelajari keterampilan baru adalah dengan belajar di Combat Academy. Di adegan berikutnya, mereka tiba di basement Tribe Small Combat Academy, di mana seorang biasman memberitahu Yoshi bahwa dirinya telah menarik perhatian Beast King. Namun, dia juga menjelaskan bahwa untuk diterima di akademi ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah mencapai level 6, sedangkan Yoshi saat ini baru berada di level 4, sehingga belum memenuhi syarat untuk masuk. Mendengar hal itu, Beast Girl meminta maaf karena selama ini dia hanya berlatih di dalam gua, sehingga tidak mengetahui aturan akademi tersebut. Yoshi dengan santai mengatakan bahwa itu bukan masalah besar, dan dia akan kembali lagi suatu saat nanti.